semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Sudah sepakat secara personal, Højlund tinggal tunggu waktu gabung Napoli. Tinggal menunggu waktu bagi Rasmus Højlund bergabung ke Napoli. Striker Manchester United itu diberitakan sudah mencapai kesepakatan personal dengan manajemen Il Partenopei. Gara-gara cedera yang menimpa Romelu Lukaku di mana striker asal Belgia ini harus absen hingga 3-4 bulan, Napoli bergerilya mencari striker baru sebelum ditutupnya bursa transfer musim panas 2025. Radar tim asuhan Antonio Conte pun mengarah kepada Rasmus Højlund, yang memang ingin didepak oleh Manchester United pasca merapatnya Benjamin Sesko ke Old Trafford. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Sky Sport Italia, manajemen tim Naples Biru sudah mencapai kesepakatan personal dengan striker asal Denmark tersebut. Højlund diberitakan setuju dengan gaji sebesar 4,5 juta euro per tahun yang ditawarkan Il Partenopei. Upah tersebut merupakan kenaikan dari apa yang diterimanya bersama MU, di mana bayarannya di Old Trafford cuma sebesar 2,8 juta euro per musim. Skema perekrutan Højlund ini sendiri nantinya adalah peminjaman selama 1 musim hingga 30 Juni 2026, dan barulah di tahun depan Napoli wajib untuk mempermanenkan statusnya di Stadion Maradona. Soal berapa nominal transfernya, baik kubu tim Naples Biru dan Setan Merah sekarang sedang mendiskusikannya. Sky Sport Italia mengklaim kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat dan hanya tinggal menghitung waktu Højlund kembali merumput di Serie A. Sebelum bergabung dengan MU di tahun 2023, Højlund pernah berseragam Atalanta selama 1 musim. Di Serie A musim 2022-23, striker asal Denmark tampil sebanyak 32 kali dengan sumbangsi 9 gol plus 2 assist. Jadon Sancho masih jadi prioritas Roma, George alternatif potensial. Direktur AS Roma, Frederick Massara, dikabarkan terbang ke Inggris untuk menuntaskan proses kepindahan Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas tahun ini. Frederick Massara terbang ke London untuk mengadakan pertemuan krusial yang dapat menentukan nasib transfer Giallorossi. Ia dilaporkan akan bertemu dengan perwakilan Jadon Sancho dari Manchester United dan Tirique George dari Chelsea, 2 pemain yang secara kebetulan berbagi agen yang sama. Menurut Football Italia, pertemuan ini digelar untuk menyelesaikan situasi kedua pemain tersebut secara langsung. Meskipun Massara sempat menyatakan bahwa negosiasi dengan Jadon Sancho hampir batal karena kurangnya motivasi dari sang pemain, saga ini tampaknya belum usai. Pelatih Gian Piero Gasperini masih terus mendesak Roma untuk meyakinkan pemain internasional Inggris tersebut. Sancho sendiri belum memberikan jawaban pasti, baik ya maupun tidak, yang mulai menimbulkan kejengkelan di staf Roma. Namun, kehadiran Massara secara langsung di London menunjukkan upaya terakhir untuk meyakinkan Sancho agar menerima tawaran dari Giallorossi. Sementara itu, Massara juga merencanakan pertemuan dengan pihak Chelsea untuk membahas Tirique George. Pemain berusia 19 tahun ini dianggap sebagai alternatif potensial jika Sancho terus menunda keputusannya. George adalah produk akademi Chelsea yang sangat berbakat, mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Ia telah mewakili Inggris di berbagai level usia muda, menunjukkan potensinya yang besar. Keputusan Roma untuk mengejar Jadon Sancho dan George secara bersamaan menyoroti kebutuhan mendesak mereka akan penyerang sayap kreatif. George, dengan profilnya yang menjanjikan, bisa menjadi investasi jangka panjang, sementara Sancho menawarkan pengalaman dan kualitas yang sudah teruji di level tertinggi. Kedua pergerakan ini menunjukkan bahwa Roma tidak hanya fokus pada satu target, tetapi juga memiliki rencana cadangan yang solid untuk memperkuat skuad mereka di bawah arahan Gasperini. Gagal penalti, Bruno Fernandes justru salahkan sikap wasit. Kontroversi kembali menyelimuti Manchester United setelah bermain imbang melawan Fulham di Craven Cottage. Salah satu momen krusial terjadi ketika Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti di babak pertama. Jika bola masuk, The Red Devils bisa unggul lebih dulu. Namun, eksekusi sang kapten melambung di atas mistar, membuat peluang emas itu terbuang percuma. Penalti tersebut sendiri menjadi bahan perdebatan. VAR Darren England meminta wasit Chris Kavanagh meninjau ulang insiden Calvin Bassey yang dianggap melanggar Mason Mount saat situasi sepak pojok. Setelah pemeriksaan, Kavanagh menunjuk titik putih. Namun, keputusan itu diprotes keras oleh manajer Fulham, Marco Silva, yang menilai pelanggaran tidak layak diberikan. Insiden unik juga mewarnai eksekusi Fernandes. Saat bersiap menendang, wasit Kavanagh tanpa sengaja menabrak bahunya. Hal itu membuat Fernandes harus mengulang rutinitas yang biasa ia lakukan sebelum menendang. Menurut analis Sky Sports, Gary Neville dan Ashley Young,
Kejadian kecil tersebut bisa memecah konsentrasi sang kapten. Meski begitu, Fernandes tidak bersembunyi di balik alasan itu. Ia mengaku kecewa karena wasit tidak meminta maaf, namun tetap menegaskan kegagalannya murni karena kesalahannya sendiri. "Saya kesal," kata Bruno Fernandes. "Sebagai eksekutor penalti, Anda punya rutinitas dan hal-hal yang Anda lakukan sendiri. Saya kesal karena wasit tidak meminta maaf. Itulah yang memicu saya saat itu. Tapi itu bukan alasan untuk gagal. Saya melakukan kesalahan saat menendang bola. Saya meletakkan kaki saya di bawah bola dan itulah mengapa bola melambung di atas mistar." Manchester United gagal menang, masalah musim lalu terulang. Harapan Manchester United untuk bangkit di awal musim kembali pupus. Seusai kalah dari Arsenal pada laga perdana, Setan Merah hanya bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada pekan kedua Liga Premier Inggris 2025-2026. Gol Lenioro melalui sundulan yang berbelok sempat membuka peluang kemenangan United serta memberikan harapan meraih 3 poin. Tetapi, keunggulan itu hilang ketika Emile Smith-Rowe menyamakan kedudukan di babak kedua. Penalti Bruno Fernandes yang melambung tinggi di paruh pertama juga menambah kekecewaan. "Musim kemarin sudah sangat buruk, dan awal musim ini justru terasa seperti mengulang mimpi buruk itu," ujar jurnalis Mark Ogden dalam laporannya dilansir ESPN, Senin, 25 Agustus 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sudah menghabiskan dana besar untuk merekrut Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, lini serang United tetap gagal mencetak gol. Cunha sempat memperoleh 2 peluang emas, namun hanya mengenai tiang dan digagalkan kiper Fulham, Bernd Leno. Masalah paling mencolok justru ada pada sektor penjaga gawang. Ruben Amorim kembali mempercayakan Altay Bayindir meski performanya dinilai lemah saat menghadapi bola mati. Setiap kali ada sepak pojok, Bayindir terlihat goyah. "Lawan tahu itu kelemahannya," tulis ESPN. Keputusan Amorim menepikan Andre Onana memunculkan spekulasi. Menurut analisis Sky Sports, langkah tersebut bisa menjadi pesan kepada manajemen setelah upaya mendatangkan Emi Martinez dan Gianluigi Donnarumma gagal di dalam bursa transfer musim panas. Dengan hanya 1 poin dari 2 pertandingan, tekanan semakin besar bagi Amorim untuk segera memperbaiki performa. Jika United tidak segera menemukan solusi, musim ini bisa berakhir sama buruknya dengan tahun lalu, tulis laporan Sky Sport. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.